warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu 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 Miu. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang kelas 2, tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-6. Ya, seperti biasa, ini dibuat oleh SDN Wijaya Kusuma. Ya, hari ini Miu berpenampilan yang amat menarik. Ya, Miu diundang kegiatan radio untuk membahas sekolah Adiwiyata. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kalian membantu subscribe channel ini ya. Terima kasih sebelumnya. Ayo kita belajar. Nah, pertama-tama kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan membaca tentang sekolah Adiwiyata. Kalian tahu sekolah Adiwiyata itu sekolah apa? Ya, betul. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang menjunjung tinggi kebersihan lingkungan sekolah. Dan alhamdulillah SDN Wijaya Kusuma 05 adalah SDN yang merupakan sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Wah, hebat ya. Oke, kita baca dulu nih materi pembelajaran hari ini. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi himbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Wow, hebat sekali. Banyak sekolah yang ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, dari informasi tersebut, apa sih isi dari teks di atas? Ya, isi dari teks di atas mengenai tentang sekolah Adiwiyata. Wah, Miu baru tahu nih teman-teman tentang sekolah Adiwiyata. Ternyata sekolah Adiwiyata itu keren sekali ya. Oke, perhatikan gambar ini. Wah, itu gambarnya bersih sekali. Tidak ada sampah yang berserakan. Hebat. Wah, gambar apa ini? Ini adalah sebuah lingkungan di sekolahnya Dayu. Nah, bagaimana dengan lingkungan sekolahmu? Wah,
Kalau sekolah Miu SDN Wijaya Kusuma itu bersih dan rapi. Ya, di sana banyak tanaman. Bahkan kita punya Kepulauan Indonesia Mini di halaman kita. Wah, pastinya keren ya. Nah, di sini coba kalian amati pekarangan di sekolah kalian. Kalau misalnya tidak tahu, nanti minta tolong untuk mengecek halaman sekolah oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Ya, lalu tuliskan hasil pengamatanmu tentang pekarangan sekolah yang bersih. Ya, ini ada di buku tema 4 halaman 98. Wah, ini sebagai tugas pertama. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah mata pelajaran PPKN. Nah, pada mata pelajaran ini kita akan membaca sebuah teks. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya loh. Apa sih? Coba kita diskusikan ya. Apakah manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah? Dan apa akibatnya jika tidak hidup dalam kebersamaan di sekolah? Ya, di sini kita lihat manfaat dari kita hidup dalam kebersamaan, yaitu kita pasti memiliki teman yang banyak. Yang kedua, kita akan dibantu oleh orang lain. Yang ketiga, saling tolong menolong antar sesama. Yang keempat, kita tidak akan mengalami kesulitan. Yang kelima, enak bisa bermain bersama. Nah, akibat tidak ada persatuan di sekolah, itu yang pertama, kita dimusuhi loh sama teman-teman kita. Yang kedua, tidak ada yang mau menolong kita. Yang ketiga, kita akan menyendiri. Tidak enak kalau kita menyendiri. Yang keempat, kita akan selalu bersedih karena tidak memiliki teman. Dan yang kelima, kita tidak bisa belajar kelompok maupun bermain secara berkelompok. Aduh, kasihan ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah tahu, kira-kira menurut kalian apa sih manfaat dan akibat adanya persatuan dan tidak adanya persatuan di sekolah? Ya, bisa tulis di kolom komentar pada YouTube ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, carilah satu contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan teman-temanmu di kelas. Kemudian, peragakan kegiatan tersebut. Nah, sebagai contoh, ini ada gambar Dayu dan Edo. Mereka bergotong royong mengangkat meja bersama. Wah, mereka hebat ya. Saling bekerja sama seperti Miu. Miu, 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 Miu. Oke, kita lanjut. Wah, mata pelajaran matematika. Itu gambar tikusnya imut sekali. Miu jadi lapar. Ayo. Nah,
kita amati meja yang diangkat Dayu dan Edo. Bagaimana bentuk permukaan mejanya? Ya, bentuk permukaan mejanya itu berbentuk persegi panjang loh. Wah, sangat menarik. Nah, persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Jadi, kira-kira seperti apa ya? Wah, di sini ada pola antara segi 4, yaitu persegi panjang, dengan segi 5. Yang pertama gambarnya adalah persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5. Nah, di gambar kedua ternyata polanya persegi, persegi, segi 5, persegi, persegi, segi 5. Wah, kalau di gambar nomor 3 berbeda loh. Persegi, segi 5, segi 5, persegi, segi 5, segi 5. Wah, gimana kalau kita mengerjakan soal? Ya, ini sebagai soal kedua pada tugas hari ini. 5 nomor saja, tidak sulit kok. Ya, kalian bisa melihat pada buku tema 4 halaman 101 dan 102. Coba kalian isi titik-titik yang kosong dengan bangun datar yang cocok. Kalau Miu bilang sih gampang ya, kalian bisa mengiranya. Wah, oke, kita lanjut ya. Wah, ternyata sudah berakhir. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan rajin cuci tangan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Terima kasih. Sampai jumpa. Miu, 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 miu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.